manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula. Cuplak-cuplak suang tinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kabar kalian hari ini? Baik. Bahagiakah kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu karena ini pukul 14. Saya minta untuk refleksi 14 memimpin doa pada siang hari. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan dulu untuk yang itu ya. Baiklah, ketika saya presentasi, berarti kalian nanti akan menjawab dengan apa yang kira-kira? Kalian apa? Keinginan. Baik, keinginan kalian. Kalian sudah terbiasa dengan ini, jadi kalian memikirkan sampai pembelajaran kali ini. Keinginan kalian ya, jawabnya ya. Baik, Ahmad Adil. Ahmad Fadil. Membahagiakan orang tua. Ahmad Falin. Pengen nyalongi. Apa itu? Nyalongi jadi pemulung tuh. Ahmad Fadli. Masuk. Udah masuk. Sakit. Sakit. Ahmad David Taufiki. Apa? Pergi ke Jepang. Iya. Jadi anime, Bu. Selanjutnya Ahmad Fawail. Masuk. Masuk. Ahmad Fawail Revan Setiawan. Ingin tiger. Motor Tiger. Ahmad Nur Al-Hatani. Ingin memiliki armada. Semoga di siang ini kita tetap bahagia dengan tadi kalian menjawab apa yang kalian inginkan. Ada yang itu ada yang di situ kalian membahagiakan. Jadi kalau apa itu kita menjadikan kita meskipun siang-siang sedikit tetap dalam suasana hidup, dalam suasana kita bisa fokus ke hal yang pada kesempatan ini kita akan menulis teks eksposisi. Kemarin sudah sempat saya sampaikan apa itu teks eksposisi. Kalian sudah siap? Siap. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai menulis bagaimana dalam bentuk teks eksposisi secara logis dan etis. Nah, untuk kegiatan ini nanti kalian akan menulis teks eksposisi. Menurut kalian, apa saja menulis teks eksposisi dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir kritis, apa lagi? Kreatif, informatif, apa lagi? Fakta. Berdasarkan fakta. Sesuai yang kalian katakan tadi, manfaat menulis eksposisi ini melatih kreativitas, kemudian melatih menggunakan ide atau gagasan, dan melatih menyampaikan informasi dengan menarik. Jadi kalian eksposisi menyampaikan gagasan kalian dalam sebuah tulisan, tapi hal yang menarik. Ini adalah contoh dari eksposisi yang sudah dibuat dalam bentuk lain. Apakah kalian menulis eksposisi sebelumnya atau menulis ungkapan ke media sosial? Apa saja kira-kira yang sebuah komentar mengenai apa? Politik, bro.
Menurut kalian itu apa? Yang bagus apanya? Wangi. Orangnya mana? Tuwek. Luar negeri. Acaranya bagaimana? Indonesia bisa dikenal. Indonesia bisa dikenal. Kenal adanya. Pada kesempatan ini kita akan mulai menulis teks eksposisi. Tapi sebelumnya kita ulas dulu apa itu teks eksposisi. Supaya kalian ketahui mengenai teks eksposisi yang kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Hasil penelitian, opini, apalagi peristiwa yang terjadi. Jadi eksposisi adalah ungkapan opini kalian mengenai sesuatu berdasarkan fakta dan bisa jadi mungkin saat ini sedang ya. Baiklah, kita ulas lagi struktur teks eksposisi itu ada apa saja? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Tahu? Belum. Menyampaikan teksnya secara lugas, jelas. Gunakan bahasa yang baku. Kemudian menggunakan bahasa yang baku. Jadi tidak, tapi menggunakan bahasa tidak. Menjelaskan informasi pengetahuan. Jadi misal kalian menulis sesuatu itu ada pengetahuannya yang bisa dilihat dari orang lain. Kemudian tidak memihak, berarti tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembaca. Jadi kalian tidak harus memaksa pembaca itu mengikuti apa mau kalian. Kemudian yang kelima, teks eksposisi ini bersifat objektif dan netral. Kamu tidak melihat dari salah satu hal yang sedang kamu penjelasannya disertai dengan data yang akurat. Kemudian fakta digunakan sebagai alat untuk memperjelaskan konstruksi dan gaya informasinya mengajak untuk akal untuk ini loh bukan saya, apakah kamu juga sebenarnya seperti itu. Kemudian bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksposisi? Nih, yang satu menentukan topik atau tema. Kemudian menentukan tujuan, mendapatkan data yang sesuai dengan topik bisa dilakukan dengan wawancara. Kemudian yang keempat membuat kerangka. Yang kelima adalah mengembangkan kerangka menjadi kawasan. Nah di sini nanti kalian akan melakukan wawancara dengan ibu. Sudah tahu? Nah, ini lakukan wawancara dengan otomotif mengenai kandidat. Ini kita akan menyusun materi untuk Cara. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendro Anam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rahmatani. Perkenalkan, nama saya Bisono. Kami mau mewawancarai Bu Dian mengenai K3. Apa sih Bu itu K3? K3 adalah singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Itu suatu perlindungan bagi semua yang ada di tempat kerja dari pemerintah ya, perlindungan untuk yang bekerja, untuk teman-teman atau orang-orang yang di sekitar kita tempat bekerja, atau perlindungan untuk barang-barang yang ada di sekitar kita bekerja. Itu ada perlindungan tersendiri. Yang penting kita jamin keselamatan dalam kita bekerja. Jadi kita bekerja lebih nyaman, lebih selamat, lebih aman, seperti itu. Penting nggak sih Bu K3 itu gitu kan? Ya, sangat penting karena apa, kita bekerja tujuannya kan kita ingin satu selain mendapatkan gaji ya, kita juga pulang itu dalam keadaan selamat, kita bekerja dengan nyaman, kita juga nyaman, teman-teman lingkungan di sekitar kita juga nyaman, yang pemilik perusahaannya juga nyaman kan, seperti itu. Jadi
sangat penting ketika diterapkan dalam suatu tempat kerja, di bengkel atau dimanapun, tidak harus di bengkel. Kadang kita bekerja di mana nih, di luar bengkel ya, kita juga harus mentaati peraturan yang ada di situ. Tujuannya untuk apa? Ya biar kita tercipta suatu keselamatan baik melindungi diri kita dari jasmani kita maupun dari psikis atau rohani kita. Jadi sangat penting. Misalnya kok di bengkel pun cara melakukan yang benar itu gimana, Bu? Cara melakukan supaya kita Cara penerapan ketiga di bengkel yang benar. Yang pertama kan di suatu tempat kerja lah, di bengkel atau dimanapun selalu ada peraturan, tata tertib, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu kan selalu ada. Jadi kita patuhi aja tata tertib yang ada dalam suatu bengkel atau suatu tempat kerja. Kemudian kita juga harus menjauhi larangan-larangan yang di situ yang tertulis. Misalnya di situ ada larangan, dilarang merokok di situ, tapi kalian merokok, berarti kan itu kita sudah memang sengaja untuk tidak menjaga keselamatan kerja itu. Dan banyak lagi, misalnya kita ingin menggunakan suatu alat, kita harus tahu spesifikasi dari alat tersebut. Alat itu bagaimana, cara menggunakannya bagaimana, kriterianya bagaimana, terus cara mengoperasikannya itu bagaimana, seperti itu. Itu ada pertanyaan lagi? Tidak cukup, Bu. Terima kasih. Iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan K3? K3 kalau secara kepanjangan K3 itu kan kesehatan, keselamatan kerja. Jadi kita harus sehat dulu baru bisa selamat. Kalau kita bekerja tidak sehat, ya kan nanti bisa persentase untuk bekerja dengan selamat kan. Jadi K3 itu salah satu upaya kita untuk mencegah terjadinya kecelakaan pada saat Bagaimana penerapan K3 yang baik dan benar ketika di bengkel? Penerapan K3 yang baik yang benar yaitu kita harus menggunakan semua alat pelindung diri sesuai dengan SOP-nya, sesuai prosedur. Kita juga menggunakan alat juga sesuai dengan prosedur. Jadi penggunaan K3 di bengkel, baik itu di bengkel produksi atau yang bengkel biasa seperti otomotif, itu kita harus tahu SOP-nya dulu, SOP alat, SOP bahan sama SOP alat pelindung diri. Kalau pelindung diri seperti ini harus pakai sarung tangan, biar nanti kalau ada katakanlah malu atau apa menggunakan sepatu safety ya, kalau begitu pakai senjata. Sepatu safety itu biar contohnya seperti itu safety ya, di atasnya itu ada sinya biar kalau misalnya kejatuhan benda atau mungkin kejelas ban itu tidak safety ya. Kalau kita ya safety karena kita itu Apakah penting K3 dalam dunia perbengkelan? itu sangat penting sekali kalau K3 itu ya. Jadi kalau misalkan kita bekerja tidak menerapkan K3, maka kecelakaan itu resiko kecelakaan kerjanya semakin tinggi. Katakanlah kita tidak menggunakan safety shoes, kemudian di lantai ada oli, ya, kita bisa terpeleset. Apalagi kita sedang bawa benda mesin, ya, itu kan nanti ya sebetulnya kan resiko kita tinggi. Ini sangat penting sekali kalau Pak itu diterapkan. K3 juga diterapkan di alatnya juga, alat bahan digunakan sesuai dengan porsinya juga ya. Itu sangat penting sekali ya, kan? Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
buat K3 infografisnya dari buku yang sudah, dari tulisan yang sudah kalian buat ya. Itu dibuat dalam waktu paling lama 50 menit ya. Nanti setelah selesai linkkan file-nya dikirimkan ke saya. Nanti penilaiannya melalui Google Form. Sirpong delekopong. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi diurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api. Apinya cangcurupan. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Rasa sayang sayangi. Lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Baiklah, dari penilaian ini kalau sudah berarti selanjutnya dimasukkan lagi. Ayo, kaminya dimasukkan lagi. Silakan baterainya diletakkan dulu atau diletakkan dulu ya. Kita beri arus dulu untuk hasil karya kalian semuanya. Berarti kalian sudah bisa menilai kreativitas mana yang perlu diacungi jempol, kreatif mana yang bersyukur saja. Kemudian ada juga yang harus kita mengasah kreativitas kita. Jadi yang kreativitasnya masih belum, kalian tumbuhkan lagi kreativitas kalian karena di masa mendatang pintar aja nggak cukup, tapi juga harus kreatif. Punya ide-ide yang luar biasa, itu yang dibutuhkan untuk generasi mendatang. Bisa dimengerti? Baiklah, saya mau tanya ini, gimana belajar hari ini? Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kalian membuat poster, membuat infografis, itu bisa menumbuhkan kreativitas kalian ke depannya. Dan satu hal lagi, tadi ada yang mengatakan dan teman kalian menilai ini kok ada yang pernah ada ciptaan. Jadi buat kalian juga belajar untuk jangan menjiplak ya. Kita harus kreatif atau kita boleh mengasah kreativitas kalian sebisa kalian. Yang penting itu hasil kalian. Itu berarti ada nilai 7 ya. Baiklah, itu ya
yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya, karena ada materi lain yang akan saya sampaikan. Itu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, doa dulu. Siapa ya yang kira-kira mau berdoa, yang mau bikin doa? Kalau doa apa semuanya? Ayo siapa coba, saya ingin nggak usah menunjuk ya. Baiklah, silakan Reva untuk pembelajaran pada hari ini. Ayo kita Mulai. lah dari dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Fawzi Fikri. Saya dari TO1. Pembelajaran tadi sangat menyenangkan dan seru. Saya belajar mengenai teks eksposisi. Dalam pembelajaran tersebut diawali dengan wawancara dan saya buat menjadi sebuah teks eksposisi dan kemudian saya rangkai menjadi infografis. Dalam hal ini membuat saya menjadi berani, kreatif dan informatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nurhatani dari kelas 10 TO1. Menurut saya pembelajaran hari ini sangat seru dan sangat menyenangkan. Sebelum mengawali pelajaran tadi, saya melakukan wawancara kepada guru bengkel dan hasil wawancara tersebut saya membuatnya menjadi teks eksposisi dan teks eksposisi saya buat menjadi infografis di aplikasi Canva. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.